Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kita berdua di sini. Dan untuk faktor kesehatan, Dok, apa faktor kesehatan yang bisa mempengaruhi aktivitas fisik seseorang, Dok? Iya, jadi sangat banyak sebenarnya, Mbak ya. Cuma nanti kita bahas ada beberapa saja. Oke. Jadi yang pertama itu usia. Jadi usia yang muda dengan orang yang sudah berumur itu berbeda. Orang yang muda kan aktivitasnya mungkin biasanya semakin ini ya. Lebih bersemangat dia, aktivitasnya juga semakin tinggi dibandingkan orang yang sudah berumur. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin sendiri itu berbeda antara wanita dan laki-laki. Laki-laki biasanya aktivitasnya lebih tinggi daripada wanita. Oke. Kemudian dari faktor penyakit. Dengan normal dengan orang yang misal ada punya penyakit jantung, nah itu membedakan. Akan berbeda juga. Dia kan tidak bisa melakukan aktivitas berat, misalnya lari atau misalnya aerobik, ya itu tidak bisa. Betul. Selanjutnya pola makan. Nah, ya di sini. Jadi pola makan juga mempengaruhi. Orang yang misalnya sehat dengan gizi seimbang, tidak gemuk ya, dengan artian normal ya Mbak ya, berat badannya ya. Dibandingkan dengan berat badan yang berlebih. Itu juga membedakan dia kalau beraktivitas berat akan mudah cepat kelelahan dibandingkan orang yang berat badannya normal. Oke, baik. Jadi banyak sekali Dok ya, ini faktor kesehatan yang bisa mempengaruhi aktivitas fisik seseorang, Dok ya. Oke. Nah, selain berolahraga, Dok, dan juga tadi pola makan yang bagus ya, apalagi Dok yang perlu apalagi yang diperlukan, Dok, untuk hidup sehat, Dok? Sebenarnya ini pemerintah juga ya sudah mencanangkan ini program untuk cerdik namanya. Program untuk cerdik? Iya, cerdik namanya. Jadi cerdik itu ada singkatannya sebenarnya, Mbak. Apa itu? Itu cek kesehatan secara berkala. Jadi kita sebenarnya orang sehat ataupun orang sakit itu perlu kita cek kesehatan. Tetap dicek? Tetap dicek. Supaya kita tahu kan apakah tubuh kita ini sehat atau ada penyakit nih yang ada dalam tubuh tapi kita tidak mengetahuinya. Kan perasaan biasa kita sehat-sehat aja gitu. Sehat. Akhirnya malas untuk ngecek ngapain juga gitu. Biasanya kan gitu pemikirannya. Ternyata salah, Dok ya. Salah. Kita sebenarnya harus rutin itu. Entah itu per bulan atau per 2 bulan harus cek. Bisa dengan tekanan darah yang paling ini ya, yang paling mudah ya. Tekanan darah, kemudian bisa cek kolesterol. Gula darah juga ya. Itu bisa. Asam urat biasanya kan itu bisa juga. Sekarang yang muda-muda pun bisa terkena, Dok ya. Terkena. Asam urat. Kemudian kan cerdik tadi ya. Iya. Cek kesehatan secara berkala. Yang E-nya asap rokok. Nah, jadi kan kita tahu nih asap rokok kan mungkin ya berbahaya juga ya ini ya bagi tubuh. Yang memakainya berbahaya, yang menghirupnya juga berbahaya. Kan sudah ada tuh biasanya slogan ya di jalan-jalan, rokok bisa menyebabkan paru-paru, jantung, gangguan kehamilan, kanker segala macam. Jadi E-nya asap rokok. Kemudian R-nya rutin melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, itu kan masuk tadi ke pembahasan kita ya. Jadi lakukan 30 menit sesuai dengan kemampuan tubuh. Misalnya yang lansia mungkin bisa mengikuti senam lansia. Ada sekarang. Ada senam lansia. Atau misalnya kalau yang masih muda-muda ya bisalah aerobik, jogging. Yang lebih ini lagi. Kalau perempuan kan biasanya zumba ya. Waduh. Zumba, pilates mungkin bisa dilakukan seperti itu. Kemudian D-nya itu diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang. Iya. Itu ya tadi isi piringku tadi harus ada makanan pokok, kemudian ada sayur-sayuran, ada lauk pauk serta buah-buahan. Cerdik. I-nya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jangan begadang, terus tidurnya harus 8 jam. 8 jam, Dok, 8 jam kalau bisa ya, 8 jam ya. Karena kan semakin kita tidur kurang, biasanya kan mengganggu aktivitas tuh. Bekerja jadinya ngantuk, kemudian badan mudah letih, mudah lesu biasanya gitu, Dok ya. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian K-nya adalah kelola stres. Itu sangat penting sebenarnya kelola stres ini. Karena kelola stres ini apabila misalnya kita
lagi stres nih, lagi banyak pikiran, akhirnya kan itu bisa berefek ke tubuh, ke kesehatan akhirnya. Tidur misalnya kurang, akhirnya besoknya pusing kepalanya, nyeri kepala akhirnya, badannya cepat lelah. Kemudian misalnya juga karena stres, makan mungkin tidak teratur, akhirnya meningkatkan asam lambung. Terjadilah penyakit MAH biasanya. Jadi kenapa biasanya stres itu bisa mempengaruhi kesehatannya itu seperti itu. Macam-macam bahaya sekali. Iya, bahaya sekali. Ini. Jadi macam-macam stres ini bukan hanya kita karena kurang tidur, mungkin banyak pikiran. Iya, banyak pikiran biasanya ya. Stres. Kebanyakan yang dikerjakan ya. Iya, jadi bahaya sekali itu dok ya. Jadi yang namanya stres tadi harus dikelola dengan baik. Iya, harus bisa dikelola. Dan juga tadi dokter sangat menekankan di sini kita harus berolahraga, berkegiatan fisik begitu dok ya, dengan rutin. Jadi apalagi kita yang muda-muda, kita kebanyakannya mager gitu dok. Mager ya. Rebahan gitu, main handphone. Mungkin ya kan? habis makan rebahan. Ya. Itu sesuatu yang sangat enak dok. Jadi itu sangat dihindari sekali dok ya. Iya. Harus olahraga sih yang penting ya. Walaupun 30 menit ya nggak apa-apa dilakukan, tapi rutin, tiap hari. Dan yang ringan-ringan juga tidak apa-apa. Iya, tapi rutin. Tapi rutin. Asalkan rutin tadi dok ya. Jalan mungkin, angkat beban, bisa kan angkat beban di rumah biasanya. Nah itu bisa dilakukan. Nah itu ya. Yoga tuh bisa juga tuh, biasanya yoga. Untuk menenangkan pikiran, badan. Dan itu semua bisa kita lihat dari YouTube. Misalnya sekarang sudah enak aksesnya dok ya. Iya, bisa dari YouTube misalnya. Lagi habis makan, mungkin istirahat sebentar, lihat YouTube, oh bisa nih dilakukan olahraga sebentar. Nah itu, jadi tidak memerlukan banyak waktu, misalkan harus ke tempat yoga dulu nih, atau ke misalnya tempat zumba dulu nih, atau nge-gym, ke tempat nge-gym kan perlu waktu juga tuh. Sekarang sudah enak gitu dok ya. Di rumah pun bisa dilakukan. Di rumah pun bisa dilakukan. Oke baik, nah ini terakhir dok, kita minta closing statement dari dokter nih. Silakan dokter. Jadi untuk masyarakat Tabalong, saya harapkan ayo sekarang kita menerapkan pola hidup sehat dengan cara tadi cerdik. C-nya itu cek kesehatan secara berkala, enyah asap rokok, rutin beraktivitas atau olahraga, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres. Karena dengan kita menjaga pola hidup sehat, itu nantinya akan berefek panjang terhadap kehidupan kita akan mendatang ya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, sekali lagi terima kasih dokter telah meluangkan waktunya berbagi di Ruang Sehat episode kali ini dok ya. Dan pemirsa, memang sulit kita menahan untuk godaan hidangan lebaran yang sangat lezat. Tapi di balik kelezatannya ada bahaya yang mengancam tubuh kita. Nah jadi jika kita tidak bisa mengontrol asupan, maka seperti kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah itu bisa naik. Nah untuk itu mari kita perbaiki pola makan, perbanyak minum air putih, konsumsi buah-buahan dan sayuran, dan juga melakukan aktivitas olahraga. Maka kita akan terhindar dari yang namanya ancaman kesehatan. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi dokter kami ucapkan sudah berbagi di Ruang Sehat untuk episode kali ini, dan juga pemirsa Ruang Sehat. Kita akan kembali minggu depan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.